Baik, Pak Haryo izin kita mulai pelatihannya? Baik Bahkan. baik. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, hari ini, kita melanjutkan kembali setelah tadi kita mendengar materi tentang Building Learning Commitment dari pengajar Ibu Monica. Sekarang untuk sesi kedua, Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan mendengarkan materi tentang pengantar ilmu perpustakaan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Haryo Nurtiar. Baik, sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan profil pengajar kita. Nama lengkap Haryo Nurtiar M. Hum, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Maret 1984. Jabatan saat ini Widya Iswara Ahli Muda di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, Bapak Haryo, waktu dan tempatnya kami persilakan. Iya, terima kasih Mas Fajar. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah, Oke. Pak. Iya, baik, saya ucap selamat bergabung ya, selamat mengikuti untuk mata pelatihan pengantar ilmu perpustakaan ini sebagai materi inti yang pertama untuk diklat atau pelatihan penguatan jabatan fungsional pustakawan. Oke. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Mas Fajar. Ya, nama saya Haryo Nurtiar yang biasa dipanggil sebagai Haryo. Eh, Saat ini sebentar. Saya ini baru saja dikirimkan apa namanya background untuk Zoom saya sebentar. Eh, Oke, bentar ya Bapak Ibu. Saya mengubah dulu background saya. Iya, oke. Iya, ya. Saat ini tadi sudah disampaikan bahwa saat ini saya bekerja sebagai Widyaswara di Perpustakaan Nasional, tetapi selain menjadi Widyaswara, saya juga menjadi tutor dalam bidang kearsipan di Universitas Terbuka. Eh, Dan sebelum saya bergabung dengan Perpustakaan Nasional, saya pernah menjadi pustakawan dan juga arsiparis di Universitas Indonesia. Saya menempuh pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Perpustakaan baik S1 dan S2. Lalu ini adalah media sosial milik saya. Jadi di sini bicaranya seputar perpustakaan ya Bapak Ibu ya. Dan saya juga sudah menghasilkan sebuah buku judulnya The Secret of Library Marketing. Buku ini berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia. Kenapa saya mau menulis ini? Karena memang eh, buku-buku terkait ilmu perpustakaan, terutama dalam bahasa Indonesia, itu masih sangat jarang. Apalagi mengenai library marketing, masih sangat jarang. Nah, harapannya bisa menambah asana pengetahuan dalam bidang ilmu perpustakaan. Dan buat Bapak Ibu yang memang berminat dengan buku saya, bisa Bapak Ibu unduh ya dari Aldika. Saya sudah mengupload di sana, bebas untuk disebarluaskan, gratis, full text.
Tapi memang sayangnya LDK masih bermasalah terkait untuk loginnya ya. Bisa buat Bapak Ibu yang apa untuk login ke LDK tidak bisa saat ini tidak bisa langsung mengakses LDK, tetapi Bapak Ibu bisa masuk melalui Kantaka ya Bapak Ibu ya. Ada yang terkendala dalam mengakses LDK-nya Bapak Ibu? Masih susah masuk, Pak. LDK Masih sama susah masuk Kantaka. ya? Oh, Saya juga nggak bisa, Pak. Kantakanya juga belum bisa ya Bapak Ibu ya? Saya melalui Kantaka. Yang melalui Kantaka bisa mengakses melalui Kantaka. Yang sama sekali belum bisa masuk masih ada? Atau sudah berhasil semua? Belum, Pak. Saya belum masuk. Saya belum. belum, Pak. Oke, nanti akan dihandle oleh tim IT ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, deskripsi mata pelatihan pada hari ini adalah mata pelatihan ini membekali Bapak Ibu dengan kompetensi tentang konsep perpustakaan, aspek pengelolaan perpustakaan, kebijakan perpustakaan, serta manajemen perpustakaan. Disampaikan dengan menggunakan pendekatan andragogi, jadi menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan juga belajar mandiri. Nah, untuk pendekatan andragogi ini harapannya sumber pengetahuan bukan hanya dari saya. Mungkin Bapak Ibu di sini punya pengalaman yang lebih banyak dari saya, jadi bisa saling sharing ya Bapak Ibu ya. Dan karena itu juga buat Bapak Ibu yang cukup aktif ya bertanya atau berpendapat atau mungkin sharing, nanti akan mendapatkan nilai tambahan dari sisi penugasan. Dan nanti akan saya catat di ponsel saya siapa namanya, karena itu diharapkan untuk merename atau mengubah nama Bapak Ibu menggunakan nama yang sebenarnya di Zoom ya, supaya saya bisa mencatat nama Bapak Ibu. Uh, Lalu juga kalau di jadwal itu kan kalau nggak salah sampai 15.15 ya. Tetapi untuk sesi Zoom saya ini saya hanya sampai pukul 12 saja. Sisanya Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas secara mandiri dan juga tes formatif di LDK. Karena memang ada masalah ya, trouble di LDK, nanti akan saya perpanjang untuk harusnya dikumpulkan paling mentok-mentok ke besok, tetapi akan saya perpanjang karena memang ada terkendala di LDK-nya ya Bapak Ibu. Oke, lalu untuk penilaian, saya ambil penilaian dari belajar mandiri, lalu juga penugasan, serta tes formatif ya Bapak Ibu. Lalu tujuan pembelajaran mata pelatihan ini adalah diharapkan Bapak Ibu setelah selesai mengikuti mata pelatihan ini, Bapak Ibu bisa memahami perbedaan atau memahami perpustakaan berdasarkan jenis-jenisnya, karena di perpustakaan itu memiliki beberapa jenis jenis perpustakaan, tentu saja berbeda-beda cara pengelolaannya. Ini agenda kita pada sesi Zoom siang ini adalah saya akan menjelaskan mengenai konsep perpustakaan, lalu aspek-aspek pengelolaan perpustakaan, kemudian kebijakan perpustakaan, dan juga manajemen perpustakaan. Oke, sebelum saya masuk atau sebelum saya memberikan penjelasan mengenai materi hari ini, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang perpustakaan? Apa itu perpustakaan? Silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Perpustakaan adalah sarana atau tempat belajar sepanjang masa. Oke, Bu Irmawati Husen ya. Ya, Pak. Tempat belajar sepanjang masa. Irmawati Husen. Bentar, saya catat dulu. Ya. Berikutnya Ibu Indra Yudiarsih ya.
Silakan. Iya, Pak. Mohon izin, Pak ya. Ya. Menurut saya perpustakaan itu adalah tempat mendapatkan informasi segala macam gitu. Tempat mencari informasi segala berkegiatan, tempat meminjam dan meminjam buku gitu. Menurut saya seperti itu, Pak. Tempat mendapatkan informasi. Oke. Tempat mendapatkan ilmu, sumber ilmu. Sumber ilmu. Terima kasih Bu Indra. Berikutnya Iya. Bapak Zulkarnain. Belum siap-siap nih. Jam berapa? Silahkan. Terima kasih Pak Haryo. Jadi kalau menurut saya perpustakaan merupakan sebuah institusi yang mengelola berbagai macam karya tulis, karya cetak, ataupun karya rekam secara profesional dengan suatu sistem yang sudah baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, juga sebagai informasi dan rekreasi bagi para pemustaka. Demikian Pak Haryo, terima kasih. Oke. Tempatnya apa? Sumber-sumber pustaka ya Bapak Ibu kurang lebih. Lalu berikutnya Ibu Husna, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Perpustakaan adalah sebuah tempat informasi baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak maupun karya rekam yang dimana diolah seorang pustakawan, kemudian yang disebarluaskan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga perpustakaan adalah sebagai tempat pendidikan, penelitian, kemudian sebagai tempat rekreasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Husna. Lengkap sekali jawabannya. Sepertinya Ibu sudah membaca modulnya ini. Ya, berikutnya Ibu Babai, silahkan. Terima kasih, Pak. Menurut saya, karena saya berada di perpustakaan khusus, itu perpustakaan itu merupakan suatu gedung atau ruangan yang berisi tentang koleksi-koleksi, baik itu koleksi umum maupun koleksi khusus, yang dapat dibaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pegawainya. Atau anggota kami juga terbuka untuk anggota umum seperti untuk pemerhati perpustakaan, pemerhati perempuan dan anak dan masyarakat sekitarnya yang memerlukan kebutuhan informasi-informasi terkait perempuan dan anak. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Babai. Berikutnya Ibu Yola, silahkan. Mohon maaf Ibu, belum di-unmute. Sebelah kanan, Bu. Paling bawah. Paling bawah, Bu. Oke. Iya, ya sudah terdengar Ibu. Ya. Silahkan Ibu. Kalau saya di sini Pak, kebetulan di sini kami adalah perpustakaan khusus. Menurut saya sih ya, yang saya lihat perpustakaan itu ya tempat menyimpan, mengelola dan menyajikan koleksi perpustakaan, di mana di dalamnya ada pengelolanya atau mungkin yang kalau itu sih ada pemustakanya ya lebih bagusnya. Terus ada ada pustakawannya, terus ada pemustakanya juga. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yola. Lalu berikutnya Inur Mauli Sigalingging, silahkan. Ya. Silahkan Sinur mau Ibu atau Bapak Sinur Mauli Sigalingging. Tidak ada ya, karena gambarnya wajahnya tidak tampak di sini, hanya background zoom saja. Kalau begitu kita lanjut ke Pak. Ibu. Oh ya, siapa ini? Halo. Oh ya, silakan Ibu Sinur Mauli, silakan. Ya, izin Pak.
Kedengeran, Pak? Iya, terdengar Ibu. Izin Pak. Iya, silahkan Ibu Sinur Mauli. Iya. Menurut saya perpustakaan itu adalah suatu tempat yang menyediakan koleksi bahan perpustakaan baik tercetak maupun Iya Ibu, sepertinya terputus. Oh iya. digital, informasi kepada masyarakat yang tentunya gratis. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu Sinur Mauli. Izin Pak. Berikutnya yang resen dulu Bapak. Berikutnya Ibu Tisnaini ya, silahkan. Menurut saya perpustakaan itu adalah tempat menyimpan, mengelola, dan menyajikan koleksi bahan pustaka ya, untuk digunakan sebagai sumber informasi. Contohnya di tempat kami di Lemhanas ini merupakan perpustakaan khusus. Jadi di sini kami bisa menyediakan ada taskap itu bisa untuk referensi para peserta yang sekolah di sini. Jadi untuk dari tahun ke tahun mereka bisa melihat di sini gitu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Tisnaini. Ya, berikutnya Bapak Dasril, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perpustakaan itu tidak hanya tempat, tapi juga penyajian akses informasi berupa bahan pustaka, dan sepanjang perjalanannya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, perpustakaan juga itu harus mengharuskan untuk bertransformasi menuju ke inklusi sosial. Terima kasih Bapak. Iya, baik. Terima kasih Pak Dasril. Berikutnya Pak Zakaria, silahkan. Nasril. Pasti Pak. Ya. Gimana nih kalau mau tanya di sini nih? Mana itu tanya Dajari? Pak Zakaria, silahkan. Terima kasih. Menurut saya perpustakaan itu Pak tempat membaca dan memperoleh informasi. Tapi sekarang paradigma gitu Bapak, selain dari tempat membaca dan memperoleh informasi juga tempat berkegiatan. Seperti itu Pak yang sekarang kita tentang perpustakaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Zakaria. Ya. Iya. Berikutnya Ibu Nur Solihat, silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Menurut saya perpustakaan itu adalah sebuah ruang atau gedung yang di dalamnya terdapat banyak koleksi buku, juga koleksi-koleksi lainnya ya, Pak. Kemudian juga perpustakaan itu akses informasi, dan sekarang ini perpustakaan itu sudah bukan hanya tempat membaca atau akses informasi, tapi juga sudah bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi ya, Pak. Healing jiwa gitu, Pak. Kalau bosan, boring, itu bisa datang ke perpustakaan. Begitu Pak, Iya. terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak M. Subari, silahkan. Assalamualaikum Pak. Terdengar Pak? Terdengar Halo? Bapak. Iya, terdengar Bapak. Saya perpustakaan itu adalah tempat kumpulan buku atau sejenisnya, baik elektronik maupun elektronik, untuk mencari bahan pustaka. Apalagi tempat saya itu tempat khusus Pak ya. Misalnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan khusus oleh atasan. Untuk mengerjakan tugas diklatnya ya Pak ya. Sama untuk tempat untuk santai rekreasi di sini Pak. Biasanya untuk menunggu teman atau untuk menunggu waktu kuliah, waktu jajan. Ya. Selebihnya ya untuk bercengkrama juga gitu Pak. Yang pasti bahan-bahan itu dikelola oleh pustakawan dan mudah dicari. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Subari. Lalu Ibu Eni Maria, silakan. Menurut saya, perpustakaan itu adalah sebuah ruangan dari bagian gedung yang berisikan banyak buku dari berbagai ilmu yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi dan juga untuk penelitian yang diolah oleh pustakawan dan pengelola perpustakaan. Itu menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Eni. Ya, lanjut kita ke Bu Widianti, silahkan Ibu. Terdengar walaupun kecil Ibu.
Menurut saya perpustakaan itu suatu tempat, gedung atau lembaga yang berisi segala macam sumber informasi, baik dalam bentuk tercetak misalnya buku atau yang juga selain itu perpustakaan merupakan suatu tempat berkegiatan masyarakat. Kan juga bisa untuk berinklusi sosial, Pak. Ya, saat ini segala aktivitas masyarakat bisa di perpustakaan. Masyarakat pelatihan atau dari untuk pelatihan nari atau pelatihan seni lainnya, pelatihan segala macam itu pusat masyarakat, Pak. Mungkin itu ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Iya, dari semua yang sudah menjawab, saya anggap dari jawaban-jawabannya itu sudah sangat menggambarkan ya apa itu perpustakaan, dan saya anggap Bapak Ibu sudah memahami konsep dasar dari perpustakaan. Ada yang mengatakan tempat akses informasi, ada yang tadi bahkan ada yang menyebutkan fungsi-fungsi perpustakaan, ada yang mulai menyebutkan apa namanya menyebutkan perubahan dari perpustakaan itu sendiri dari yang konvensional, dan di situ mulai tempat menjadi perpustakaan sebagai tempat berkegiatan, tadi ada yang bilang. Iya, jadi memang betul sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan. Pendapat Bapak Ibu secara garis besarnya itu benar, bahwa perpustakaan adalah tempatnya, intinya perpustakaan adalah tempatnya informasi, tempat mengakses informasi dan pengetahuan. Tetapi di perpustakaan juga ada fungsi-fungsi lain tadi, seperti fungsi rekreasi tadi. Bahkan ada tadi yang menyebutkan inklusi sosial ya, sehingga di dalam perpustakaan bukan hanya ada kumpulan buku saja, tapi juga berkegiatan di situ. Karena memang salah satu bentuk pertukaran informasi, bentuk kita bisa mendapatkan informasi bukan hanya dari membaca, tapi dengan berkegiatan, berdiskusi, ngobrol, itu juga merupakan salah satu atau metode yang bisa digunakan dalam mendapatkan informasi. Dan perpustakaan menyediakan tempatnya, sumber dayanya, misalnya berupa buku atau jurnal, dan juga berupa fasilitas, misalnya ruang diskusi, tadi ruang untuk berkreasi, seperti itu. Nah, dari sini juga kita juga definisi perpustakaan ini juga bisa kita bagi ya, konsep perpustakaan konvensional atau tradisional dan konsep perpustakaan yang modern. Perpustakaan yang tradisional tadi banyak Bapak Ibu menyebutkan adalah tempat gedung atau ruangan yang isinya buku. Itu konsep dari perpustakaan yang tradisional. Tapi makin dan juga tempat perpustakaan itu adalah basisnya adalah non profit ya Bapak Ibu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman membuat perpustakaan tidak lagi didefinisikan sebagai sebuah gedung atau ruangan. Tetapi perpustakaan adalah sebuah tempat yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Misalnya dengan menggunakan fasilitas seperti iPusnas yang dimiliki oleh Perpusnas. Itu kan Bapak Ibu bisa mengakses dari mana saja dan kapan saja ya, selama 24 jam. Itu. Lalu juga pergeseran perpustakaan yang tadinya konsepnya adalah sebuah gedung atau ruangan menjadi sebuah tempat yang bisa diakses melalui tadi kapan saja dan di mana saja, dan itu dilakukan oleh Google dengan menghadirkan perpustakaan video terbesar di dunia, yaitu YouTube. YouTube itu merupakan bentuk salah satu bentuk perpustakaan modern
di mana kita tidak perlu hadir atau datang langsung secara fisik, tetapi kita bisa mengakses dari ponsel, dari komputer, atau dari gawai kita yang lain. Kemudian pergeseran dari perpustakaan yang tadinya berbasis non-profit, sekarang mulai bermunculan perpustakaan-perpustakaan yang basisnya profit. Jadi perpustakaan itu siapa bilang tidak bisa menghasilkan keuntungan? Sekarang bisa dengan adanya kemajuan teknologi. Contoh dari perpustakaan yang menghasilkan profit misalnya adalah Kindle Unlimited yang dimiliki oleh Amazon. Dia itu perpustakaan digital, pure digital. Jadi kita untuk bisa mengakses perpustakaan itu, kita tentu perlu alatnya, yaitu kita punya Kindle, kita membayar iuran, bisa bulanan atau tahunan. Nah, dari iuran itulah mereka mendapatkan keuntungan. Tetapi sebagian dari keuntungan yang mereka dapatkan diberikan kepada penulisnya, jadi sebagai royalti. Dan model bisnis ini juga dilakukan oleh Gramedia yang memiliki perpustakaan digital, namanya Gramedia Digital. Kita bisa bebas baca berbagai macam buku terbitan Gramedia Group di aplikasi tersebut. Selama kita membayar, kita bisa mengakses. Nah, ini agak berbeda dengan perpustakaan digital yang dimiliki oleh Perpusnas, yaitu Ipusnas. Kalau Ipusnas itu gratis ya Bapak Ibu. Tetapi konsekuensinya adalah ketika kita mau meminjam buku atau membaca buku melalui Ipusnas, kita harus antri. Jadi kalau ada orang lain melalui gadgetnya membaca buku judulnya ABC misalnya, itu kita mau baca buku ABC tersebut, kita tidak bisa, harus menunggu dia sampai selesai. Tapi kalau yang membayar atau berbayar, perpustakaan yang berbayar, itu kita bisa, walaupun orang lain membaca buku yang sama dari belahan dunia manapun, kita juga bisa membaca buku yang sama secara bersamaan. Nah, itu contoh perpustakaan digital yang koleksinya e-book ya. Ada juga perpustakaan Storytel, perpustakaan digital namanya Storytel, itu juga membayar. Dia koleksinya bukan hanya e-book tetapi juga audiobook. Kebetulan saya juga menjadi anggota perpustakaan Storytel. Jadi ketika saya berangkat ke kantor, saya di perjalanan, saya sambil mendengarkan orang membacakan buku. Enaknya sekarang gitu. Jadi perpustakaan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Lalu perubahan lain misalnya seperti yang mungkin Bapak Ibu punya ya, berlangganan yaitu Netflix misalnya. Nah, yang berlangganan Netflix di sini Bapak Ibu juga mengakses, bisa dikatakan memang mereka tidak mengatakan mereka itu adalah perpustakaan, mereka menyebutkan mereka adalah layanan streaming. Tetapi dari inti proses bisnisnya itu seperti perpustakaan. Kita tidak memiliki koleksi film mereka, tetapi kita seperti meminjam dengan membayar ya, artinya kita menyewa. Karena di sana ada pertukaran informasi yang bisa diakses secara publik. Berbeda dengan arsip ya. Arsip itu kan dia aksesnya terbatas, hanya orang-orang tertentu. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau belum, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa di dalam dunia perpustakaan itu beberapa istilah. Yang pertama adalah pustakawan. Nah, pustakawan ini di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 mengartikan bahwa siapapun orang yang bekerja di perpustakaan dan pernah mendapatkan
pendidikan atau pelatihan bidang kepustakawanan. Itu disebut pustakawan. Tetapi ini istilah pustakawan secara umum. Tapi kalau di sini kan Bapak Ibu PNS semua ya, itu beda lagi definisi jabatan fungsional pustakawan seperti itu. Ya karena untuk disebut memiliki jabatan fungsional pustakawan kan dia harus PNS. Jadi kalau istilah pustakawan secara luas itu bisa swasta, bisa PNS. Lalu pemustaka. Nah, kita di dunia perpustakaan menyebut customer kita, pengunjung kita disebut dengan pemustaka. Jadi misalnya nanti sepanjang diklat ini ada pengajar yang menggunakan istilah pemustaka, tidak perlu heran ya. Jadi pemustaka ini adalah sebutan bagi customer atau pengunjung perpustakaan. Lalu ada yang namanya bahan perpustakaan. Nah, bahan perpustakaan adalah koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Koleksinya macam-macam tentunya. Mungkin ada perpustakaan yang punya koleksi buku, ada yang punya online database misalnya, melanggan online database, atau ada yang punya surat kabar, lalu ada majalah, jurnal. Kemudian ada lagi misalnya yang punya audio video, atau ada yang punya perpustakaan yang punya foto-foto, koleksi foto. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu ada nggak bahan perpustakaan selain yang saya sebutkan tadi yang Bapak Ibu tahu? Nggak harus dia ada di perpustakaan, tetapi yang Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu misalnya pernah lihat di YouTube, baca di internet, atau pernah berkunjung ke suatu perpustakaan, oh ada nih, ternyata perpustakaan ini punya koleksi lain, jenis koleksi lain. Mungkin ada yang mau sharing pengetahuan atau pengalamannya. Silahkan Bapak Ibu ada. Naskah kuno, Iya, naskah kuno. Tadi siapa Ibu siapa? Ibu Husna. Oh, Bu Husna. Iya, naskah kuno betul sekali. Naskah kuno juga merupakan salah satu jenis koleksi. Jadi namanya manuskrip ya. Dia berbeda dengan buku. Buku sama naskah kuno itu berbeda. Baik ketika penanganan dari sisi katalogisasinya berbeda. Kemudian dari sisi perawatannya pun berbeda. Dan biasanya untuk naskah kuno ini menggunakan layanan yang tertutup ya Bapak Ibu. Tuh karena memang sangat langka ya naskah kuno ini. Ya, terima kasih Bu Husna. Yang lain mungkin ada. Iya, Pak Zulkarnain silahkan. Baik, makasih Pak Haryo. Mungkin ada juga koleksi Braille ya. Oh ya, Braille ya. Braille ya, Betul-betul. untuk pemustaka yang berkebutuhan khusus. Atau mungkin ada juga karya rekam. Iya. Itu juga bisa termasuk salah satu yang bisa dijadikan koleksi di perpustakaan. Demikian Pak Haryo. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulkarnain. Bapak Rinaldi silahkan. Ya, koleksi peta, Pak. Oh iya, betul sekali. Peta. Iya. Nah, peta itu biasanya ada di perpustakaan sekolah, ada biasanya. Iya. Lalu juga Kota di juga ada. perpustakaan, iya perpustakaan umum ada, lalu perpustakaan khusus misalnya yang memang lembaga-lembaga yang menangani Bapeda misalnya, gitu. betul, menangani misalnya masalah BMKG pun pasti punya perpustakaan koleksi petanya. Ya, terima kasih Pak Rinaldi. Ya, Ibu Babai silahkan. Pak, kalau seandainya ensiklopedi, itu apa termasuk dalam koleksi ensiklopedi, jurnal, itu apakah termasuk dalam koleksi-koleksi perpustakaan juga? Iya, untuk ensiklopedi termasuk, dia masuk ke dalam koleksi perpustakaan. Dia biasanya dikategorikan sebagai reference yang memang tidak bisa atau tidak boleh dibawa keluar dari perpustakaan. Jadi hanya untuk baca di tempat. Nah, itu dia memang termasuk koleksi perpustakaan. Ya, ada lagi Bu Babai yang mau ditanyakan?
Kalau untuk jurnal, Pak, apakah itu memakai kelas-kelas juga ataukah tidak? Soalnya di tempat saya, jurnal itu biasanya pembelian pengadaan jurnal, tetapi tidak ada dimasukkan dalam suatu kelas-kelas tertentu, gitu. Ibu jurnalnya bentuknya fisik atau elektronik atau digital? Fisik. Oh, fisik. Sebenarnya jurnal juga sebaiknya diklasifikasikan karena memang kalau koleksi tempat Bapak Ibu misalnya banyak, itu tentu akan sulit untuk menemukan. Dan memang dia kan sifatnya periodikal ya. Jadi biasanya ada berapa bulan sekali, ya misalnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tetapi tetap sebaiknya diklasifikasikan untuk memudahkan baik pustakawan maupun pemustaka dalam pencarian jurnal tersebut. Begitu, Ibu. Oh, gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Lalu Ibu Haja Halimah, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan di perpustakaan kami ada langganan koran, jadi koran-koran yang masuk itu kami clipping atau kami kumpulkan, kemudian kami simpan di perpustakaan sebagai anak-anak sekolah yang mungkin membutuhkan informasi-informasi yang telah lalu. Baik, terima kasih Bu Halimah. Iya, betul sekali. Clipping juga merupakan salah satu koleksi perpustakaan. Ada dulu di Jakarta ya, perpustakaan isinya hanya clipping koran. Itu ada. Saya lupa nama perpustakaannya dan apakah masih ada atau enggak. Oke, baik. Ya, Ibu Yola, silahkan di-unmute. Kalau Ya, yang silakan. kalau di kita kan Pak ada yang apa CD gitu, terus ini karena kita di sini sebenarnya tempat berlatihnya petani juga. Nah, kita menyimpan data itu ada yang di CD itu juga termasuk rekam bukan ya? Koleksi karya rekam nggak ya? Iya, betul Ibu. Jadi memang kalau bentuk CD belum tentu karya rekam, bisa saja karya tulis. Itu CD, walau bentuknya tulisan. Tetapi memang kebanyakan penggunaan CD itu untuk karya rekam, seperti untuk merekam suara atau merekam video ya. Begitu, walaupun macam-macam formatnya. Tetapi itu juga salah satu format yang memang ada di perpustakaan. Seperti Perpustakaan Nasional juga punya koleksi DVD, lebih tepatnya kalau Perpustakaan Nasional film biasanya. Gitu Ibu Yola. Berarti Ada lagi? berarti masuk di karya rekam atau tidak? Masuk Iya, ya? kalau memang isinya video tutorial dia masuk ke karya rekam. Oh, tapi kalau hanya sebagai bahan ajar gitu bukan? Dia masuknya karya tulis biasanya. Oh, karya tulis. Nah, jadi kan ada karya tulis, karya rekam, dan karya cetak ya. Nah, kalau karya cetak itu memang dicetak. Kalau karya tulis bentuknya tulisan, karya rekam itu biasanya merupakan hasil rekaman video atau hasil rekaman suara. Gitu Ibu Yola. Oh, oke, siap. Terima Ya, kasih, terima Pak. kasih sama-sama. Bapak Dasril, silahkan Pak Dasril. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kita di sini juga perlu ada semacam globe ya, globe itu sama juga kayak peta yang secara periodik yang mungkin berubah gitu kan, karena di Indonesia kita sendiri itu kadang-kadang provinsi ada pemekaran wilayah yang di mana 5 tahun ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu gitu kan. Di samping itu Pak, mungkin yang pengen saya tanyakan juga ini Pak terhadap apa namanya itu kayak tesis maupun disertasi dari mahasiswa S2 S3 itu Pak, bagaimana Pak misalnya kalau apakah perhitungannya itu misalnya bisa kita disimpan di referensi kita atau gimana, itu kan kadang-kadang
dibutuhkan ya Pak ya bagi pemustaka, peneliti yang ingin mempelajari satu bahasan tertentu. Mungkin salah satu rujukannya yaitu ya dari tesis maupun disertasi dari mahasiswa S2 dan S3 tersebut Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Dasril untuk pertanyaan. Iya, khusus untuk karya akhir ya, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, saya akan ambil studi kasusnya di perguruan tinggi. Nah, biasanya perguruan tinggi itu tidak mencampur antara koleksi reference dengan koleksi dengan koleksi karya akhir tadi. Dan perlakuannya juga sedikit berbeda, mirip koleksi reference yang umumnya tidak boleh dibawa keluar dari perpustakaan, hanya boleh dibaca di lingkungan perpustakaan, tetapi lokasinya berbeda. Hal ini untuk memudahkan dan biasanya kalau untuk koleksi yang karya akhir itu dengan menggunakan sistem layanan tertutup. Layanan tertutup itu apalagi? Layanan tertutup adalah di mana pemustaka tidak diizinkan masuk ke dalam koleksi. Kalau layanan terbuka, pemustaka boleh masuk ke koleksi, jajaran koleksi. Jadi kadang di perpustakaan ada yang full terbuka, ada yang full tertutup, ada yang hybrid tadi, terbuka dan tertutup. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari tiga sistem ini di materi layanan. Tapi saya berikan sharing informasi singkatnya di sini. Jadi umumnya untuk koleksi umum itu menggunakan layanan terbuka. Jadi pemustaka yang datang bisa langsung mengakses ke dalam koleksi. Sedangkan untuk yang karya akhir biasanya si pemustaka nggak boleh langsung mengakses. Jadi misalnya dicari dulu di katalognya atau mungkin diisi formulir, ingin mencari judul apa, nanti si pustakawan yang mencarikan di jajaran koleksinya, nanti dia akan mengambilkan koleksi tersebut dan diserahkan kepada pemustaka. Dan umumnya yang paling banyak menggunakan layanan fotokopi biasanya yang dari layanan dari layanan karya akhir ini. Seperti itu. Dia tetap diklasifikasi, dia tetap dibuatkan katalognya, hanya saja memang dia sedikit berbeda tadi dengan layanan tertutup dan juga tidak boleh dibawa keluar dari perpustakaan. Seperti itu Pak Dasril. Izin kembali Bapak. Jadi dengan kata lain, apakah masih disamakan atau berbeda sama sekali dengan layanan referensi? Layanan referensi itu kan memang sesuatu yang tertutup ya, yang memang punya koleksi bahan pustakanya kan tidak bisa dibawa keluar. Apakah kayak koleksi bukan tugas akhir kayak tesis, disertasi yang merupakan buah pemikiran atau penemuan tertentu gitu kan, apakah itu juga bisa dikelompokkan masuk layanan referensi atau sesuatu yang mungkin bisa kita pisahkan secara tersendiri Pak, mungkin seperti itu Bapak. Oke, baik. Ya, layanan tertutup artinya bukan dia tidak boleh layanan tertutup bukan berarti koleksinya tidak boleh dibawa keluar perpustakaan. Layanan tertutup artinya pemustaka tidak boleh langsung ke jajaran koleksi. Sedangkan untuk layanan, jadi ada perpustakaan yang boleh mengakses koleksinya boleh diakses oleh pemustaka langsung, koleksi referensinya boleh diakses oleh pemustaka langsung, ada juga yang tidak. Jadi ada juga yang memperlakukan koleksi reference itu sebagai layanan yang terbuka, tetapi memang tidak boleh dibawa keluar dari perpustakaan. Hal ini sementara untuk
karya akhir seperti tesis, disertasi, dan skripsi, dia umumnya menggunakan layanan tertutup dan dia tidak boleh dibawa keluar dari perpustakaan. Makanya biasanya tempatnya pun berbeda. Layanan referensi sendiri, layanan karya akhir atau tugas akhir sendiri, dan layanan untuk koleksi umum itu sendiri berbeda. Biasanya seperti itu, Bapak. Jadi dibedakan. Nah, biasanya yang punya koleksi karya akhir ini itu perpustakaan perguruan tinggi. Kalau perpustakaan umum jarang ya, karena memang tidak punya kewajiban untuk untuk mengadakan karya akhir. Kalau perpustakaan perguruan tinggi kan mereka biasanya mewajibkan mahasiswa mengirimkan karya akhirnya ke perpustakaan sebagai syarat kelulusan. Seperti itu, Pak Dasril. Ada lagi, Bapak? Sudah cukup? Cukup Bapak. Oke, Terima kasih baik. Bapak. Terima kasih Pak Dasril. Ya, berikutnya Ibu Umulia Salmi, silahkan. Bapak, Iya. saya izin bertanya nih Pak. Mm-mm. Apakah miniatur atau pakaian adat itu termasuk koleksi Pak? Dan gimana cara pencatatannya di perpustakaan? Apakah diklasifikasi juga seperti bahan-bahan perpustakaan lainnya? Itu aja. Oke, Terima kasih, baik. Pak. Terima kasih, Ibu. Ya, untuk miniatur atau pakaian itu bisa juga termasuk ke dalam jenis koleksi perpustakaan. Dia kalau tidak salah masuk ke dalam bentuk objek 3 dimensi ya, Bapak Ibu ya. Nah, dia juga sama perlakuannya, bisa diklasifikasikan, dibuatkan katalognya seperti itu. Tapi nanti ada cara pencatatannya gimana itu nanti itu biasanya tidak di diklat ini biasanya ada namanya diklat pengorganisasian bahan pustaka. Nah, dia di sana lebih mendalam mengenai pencatat. Dia termasuk bahan non buku. Jadi secara garis besar koleksi perpustakaan itu dibagi dua, bahan buku dan bahan non buku. Nah, bahan non buku itu banyak jenisnya. Nah, salah satunya ini objek 3 dimensi. Demikian Ibu Salmi sih. Ada lagi? Ibu Salmi? Sudah cukup baik. Iya, sama-sama. Berikutnya Ibu Indra, silahkan. Iya, terima kasih Bapak. Ingin menambahkan juga bagaimana di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur kan juga kami juga mendapatkan kiriman kayak hasil diklat gitu Pak. Kayak hasil diklat PIM atau pelatihan dasar kayak gitu kan. Itu gimana perlakuannya gitu Pak? Apa masuk koleksi juga di referensi kayak gitu? Iya, itu untuk hasil diklat. Ini tempat Ibu memang perpustakaan untuk diklat juga, Ibu? Atau Tidak Pak, cuman dari enggak. BKPSDM-nya ada biasanya mengirimkan ke kami kayak gitu, kerjasama gitu kan, penyimpanan gitu. Oh iya. Baik. Itu bisa juga dijadikan koleksi sama seperti koleksi perguruan tinggi, disediakan satu tempat khusus, tetapi bukan sebagai koleksi reference. Tetapi dia tidak boleh keluar dari perpustakaan. Kenapa demikian? Karena koleksi seperti hasil-hasil diklat atau makalah itu kan dia mungkin hanya sekali dibuat ya, tidak dibuat lagi. Jadi tidak untuk diperbanyak. Jadi jangan sampai nantinya hilang seperti itu. Begitu Ibu. Jadi bisa diperlakukan sebagai koleksi. Iya, terima kasih Pak. Oke, iya sama-sama. Baik. Sudah Ibu Indra? Iya, sudah Bapak. Oke, baik. Berikutnya Ibu Sinur Mauli, silakan Ibu. Ya, selamat siang Pak Haryo. Ya, siang. Tadi Bapak sebutkan kalau koleksi referensi itu
tidak untuk dikeluarkan atau mungkin tidak dipinjamkan ya Pak ya. Kadang kami ada kasus gini Pak, kadang-kadang ada mahasiswa ataupun pelajar itu sangat membutuhkan koleksi tersebut Pak. Karena di sini kan di Batam ini kan jauh-jauh Pak. Kadang ada yang dari pulau gitu Pak ya. Nah, sementara seperti yang kita dengar selama ini, koleksi referensi itu tidak bisa dipinjamkan. Nah, kadang Pak, kendalanya di sini. Mereka kalau mau untuk berlama-lama di perpustakaan, mungkin waktunya nggak cukup kan Pak, satu jauh gitu. Nah, misalkan koleksi itu kita pinjamkan, karena mereka sangat membutuhkan koleksi tersebut, apakah bisa Pak? Itu Pak. Itu udah dari saya, karena itu juga kasus di kami juga Pak. Baik Pak, baik. terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nih, ciri saya sebelum menjawab itu saya akan jelaskan dulu bahwa ciri dari koleksi referensi itu adalah tidak untuk dibaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Misalnya kita baca kamus nih kan nggak dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Itu satu. Sehingga itu dimungkinkan untuk tidak dibawa keluar dari perpustakaan. Maka misalnya alternatif lain apa? Kita bisa saja menyediakan seperti layanan fotokopi misalnya. Atau mungkin perpustakaan punya anggaran berlebih untuk berlangganan ensiklopedi yang bisa diakses secara online. Itu juga bisa. Jadi bisa saja perpustakaan memiliki layanan untuk mengkopi tidak seluruh satu buku itu dikopi, tentu saja hanya bagian-bagian tertentu. Mungkin alternatifnya seperti itu, Ibu. Selama ini untuk penggunaan ensiklopedi biasanya untuk seperti apa, Ibu? Ininya biasanya argumen yang diberikan oleh pemustaka itu apa, Bu? Alasan kenapa mereka harus bawa keluar dari perpustakaan? Bu Sinur Mauli, Ya Pak, karena tugasnya itu katanya banyak Pak, gitu. Dan kadang kami beri kesempatan boleh dibawa keluar, tapi karena kebetulan kita belum ada fotokopi Pak, belum ada fasilitas fotokopi di kita. Jadi kita izinkan bawa keluar untuk difotokopi. Setelah itu nanti kita dikembalikan kembali gitu Pak. Iya, itu juga bisa sebagai alternatif. Tapi mungkin perlu perlu bisa saja dijadikan seperti kerjasama dengan tempat fotokopian di luar misalnya, ditumpuk di sana misalnya yang untuk fotokopi. Kalau jadi nanti ada pustakawan yang mengambil ke sana seperti itu. Jadinya setelah dari takutnya gini, ketika setelah difotokopi terus dia bawa pulang seperti itu. Jadi kalau misalnya disimpankan di fotokopi, tempat fotokopian, itu juga bisa menjadi alternatif ya Ibu ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain punya solusi dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sinur Mauli, mungkin yang lain? Oh iya, Ibu Indra silahkan. Kalau di kami biasanya ditinggal KTP-nya gitu Pak. Oh iya, itu juga Sementara bisa. dia fotokopi. Iya, iya, itu juga bisa. Itu merupakan salah satu solusi juga yang bisa diberikan. Oke, terima kasih Bu Indra. Ibu Nur Solihat, silahkan. Iya, Assalamualaikum Pak Haryo. Salam. Saya kebetulan dari Universitas Islam Negeri Bandung, dari UIN. Berarti masuknya perpustakaan perguruan tinggi ya Pak ya. Tapi saya kebetulan ditempatkan di unitnya di Fakultas Usuluddin. Ada beberapa koleksi skripsi. Untuk beberapa bulan terakhir ini kami, karena tempat kami sempit, kami kemudian mengalihkan
mahasiswa atau alumni yang sudah bebas yang sudah lulus itu tidak lagi memberikan skripsi dalam bentuk hardcover ya Pak, tapi dalam bentuk filenya saja gitu. Jadi ada link tertentu gitu untuk mereka reposit gitu Pak. Nah, tapi ada beberapa koleksi skripsi yang kami simpan sedikit. Ini hanya untuk mungkin beberapa contoh untuk nanti adik kelas mereka gitu ya Pak ya. Dan kebetulan di awal-awal perkuliahan itu biasanya di MKDU ada pelajar atau mata kuliah bahasa Indonesia ya Pak ya, itu tentang penulisan. Nah, biasanya dosen-dosen itu suka sebelum mereka ini suka kerjasama dulu dengan kami bahwa nanti akan ada beberapa mahasiswa yang akan pinjam skripsi gitu Pak. Dalam hal kondisi seperti itu kami baru mengizinkan bahwa skripsi tersebut bisa keluar gitu. Tapi dengan cara mereka menyimpan KTM, kemudian juga KTP, dan kami hanya beri waktu sampai mata kuliah mereka beres. Setelah mata kuliah beres harus segera dikembalikan. Mungkin itu solusi di perpustakaan kami, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Solihat. Sama seperti sebelumnya ya, meninggalkan identitas diri. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Ibu Tisna ini silahkan. Baik Pak, terima kasih. Kalau di kami mungkin bukan skripsi ya Pak, kami tugas akhirnya peserta yang sekolah di Lemhanas. Itu berupa taskap. Nah itu kan mereka juga sering pinjam. Jadi solusi kami yang fotokopikan, kami tidak kasih ke mereka untuk fotokopi karena kita cuma punya satu. Jadi yaitu solusi satu itu kita menyiapkan tenaga, fotokopi keluar, nanti bondnya itu kita kasih ini sekian biayanya, gitu. Terus yang kedua setelah 2022 ini kita sudah mulai minta soft copy ke peserta, jadi nanti peserta bisa mendownload langsung secara online. Ya, kasih. Baik. Terima kasih Bu Tisna ini. Pak Zulkarnain. Baik, terima kasih Pak Haryo. Saya pikir untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul pada koleksi deposit, mungkin kita bisa memanfaatkan juga teknologi yang sekarang. Jadi tidak untuk koleksi deposit tidak harus dibawa keluar untuk difotokopi karena itu bisa rentan hilang, rusak dan lain sebagainya. Tapi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di gadget atau di handphone. Itu kan ada scanner. Jadi kita bisa minta dia untuk di-scan di tempat saja, sehingga koleksi kita juga masih tetap terjaga, tidak keluar dari ruangan deposit. Tapi dia bisa cetak nanti, setelah dia keluar dari situ dia bisa cetak, ataupun dia bisa manfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan si pemustaka. Demikian Pak Aryo. Iya, terima kasih Pak Zulkarnain. Iya, betul sekali. Di UI sendiri juga banyak yang dulu ketika belum wajib menyerahkan dalam bentuk soft copy, mahasiswa itu banyak yang memfoto halaman-halaman yang memang dia butuhkan. Nah, itu betul sekali. Itu juga merupakan salah satu solusi. Iya, baik. Terima kasih nih buat Bapak Ibu yang juga sudah membantu memberikan solusi ya mengenai koleksi yang memang tidak boleh dibawa keluar dari perpustakaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu apa perbedaan antara perpustakaan, arsip, dan dokumentasi? Kalau perpustakaan itu adalah pengetahuan atau sumber pengetahuan atau sumber informasi yang memang bisa atau boleh diakses oleh publik. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan informasi, menyebarluaskan pengetahuan. Kalau arsip adalah bukti kegiatan dan dia bukan untuk disebarluaskan kepada publik. Jadi hanya orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang boleh mengaksesnya. Lalu bagaimana dokumentasi? Dokumentasi adalah dia cakupannya sangat luas. Jadi segala macam bentuk dokumen
baik dokumen yang untuk publik maupun dokumen yang untuk publik seperti di perpustakaan maupun dokumen yang untuk kalangan tertentu seperti arsip. Nah, itu juga masuk dalam hal dokumentasi. Jadi memang bisa dikatakan dokumentasi itu adalah skop luasnya. Nah, dari situ ada namanya arsip dan juga perpustakaan. Tapi biasanya yang sangat mendasar itu antara perpustakaan dan arsip adalah yang satu untuk publik, yang satu untuk pihak-pihak tertentu saja. Dan arsip merupakan bukti kegiatan, termasuk KTP, termasuk misalnya data-data diri kita, karena di situ ada kegiatan di situ atau ada proses bisnis yang dilakukan, misalnya sebagai bukti. Tadi kata dasarnya adalah bukti, sebagai bukti bahwa kita benar nama kita, lahir kapan, keluarganya siapa, seperti itu. Jadi itulah kurang lebih sedikit tentang perbedaan antara perpustakaan, arsip, dan dokumentasi. Nah, apakah perpustakaan itu penting? Sekarang perpustakaan itu bisa menjadi apa? Perpustakaan itu pada dasarnya penting ya Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Karena melalui perpustakaan, orang-orang yang memang misalnya tidak punya kesempatan, misalnya terkendala masalah biaya untuk membeli buku misalnya, bisa mengakses ke perpustakaan. Apalagi perpustakaan sekarang ini sudah banyak perubahan ya, bisa diakses di mana saja. Terus belum fungsi-fungsi rekreasi. Jadi tadi seperti di awal ada yang menyebutkan untuk misalnya mencari hiburan, healing tipis-tipis bisa ke perpustakaan misalnya. Terus bahkan untuk membantu pendidikan anak pun perpustakaan punya bisa mengambil peran di situ. Misalnya dengan menghadirkan layanan anak, fasilitas-fasilitas bermain untuk anak. Lalu ada kegiatan-kegiatan misalnya seperti mendongeng, read aloud atau membaca nyaring di perpustakaan. Itu bisa untuk membantu para orang tua dalam memberikan pendidikan atau dalam mengembangkan karakter juga bisa. Kemudian beberapa kegiatan di perpustakaan kan memang sangat positif ya bagi anak-anak, memperkenalkan mereka buku, memperkenalkan untuk supaya minat baca mereka bertambah, kemudian juga biar nggak ke mall melulu, misalnya hiburannya mereka bisa ke perpustakaan. Kemudian perpustakaan penting bagi peneliti, itu sudah pasti ya, untuk perkembangan pengetahuan, itu perpustakaan penting. Cuma PR-nya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan peran perpustakaan itu. Karena banyak juga orang-orang yang kadang tidak tahu bahwa di daerahnya ada perpustakaan. Terus kalaupun tahu, mereka mungkin menganggap buat apa ke perpustakaan. Padahal perpustakaan memegang peranan penting. Di masa lalu, bahkan ketika bangsa-bangsa ini saling berperang, salah satu objek yang harus dihancurkan adalah perpustakaan. Kenapa demikian? Karena tadi perpustakaan bisa ada beberapa bangsa yang menjadikan perpustakaan pusat perkembangan ya. Jadi ketika perpustakaan itu dimusnahkan, kemungkinan untuk terjadinya pemberontakan bisa berkurang karena mereka bangsa yang dikalahkan itu menjadi kurang berkembang. Belum lagi zaman dahulu perpustakaan juga menyimpan harta benda yang berharga. Itu misalnya harta benda dari suatu bangsa banyak juga yang ditaruh di perpustakaan. Jadi dan bahkan kalau saya lihat ketika nanti dunia semakin berkembang, perpustakaan tetap diperlukan ya keberadaannya.
karena merupakan salah satu tempat atau salah satu cara dalam kita bisa mengakses informasi. Oke. Nah, ini ada beberapa fungsi dari perpustakaan, yaitu ada 5 di sini, yaitu pusat penyimpanan dan pelestarian. Ini sudah pasti ya, karena memang perpustakaan salah satu fungsi utamanya adalah tempat penyimpan dan pelestarian informasi. Kemudian menjadi pusat pendidikan. Biasanya kalau pusat penyimpanan pelestarian ini peran paling besar dimiliki oleh Perpustakaan Nasional sebagai tempat ada fungsi deposit di situ, karena dia harus mengoleksi seluruh terbitan yang ada di negara tersebut. Misalnya kalau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia harus harus menyimpan seluruh terbitan yang ada di Indonesia. Lalu sebagai pusat pendidikan, nah, dia biasanya dijalankan oleh perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah. Perpustakaan dijadikan sebagai dukungan atau mendukung proses akademik. Kemudian pusat penelitian, nah ini biasanya dijalankan oleh perpustakaan khusus, terutama di perpustakaan riset dan juga perpustakaan perguruan tinggi. Sebagai pusat informasi, ini dijalankan oleh perpustakaan umum pada umumnya. Lalu pusat kultural dan rekreasi juga fungsi ini dijalankan oleh perpustakaan umum dan juga biasanya oleh perpustakaan umum. Kelima fungsi ini sebenarnya ada di setiap jenis perpustakaan, karena semua perpustakaan menyimpan koleksi. Semua perpustakaan bisa menjadi tempat untuk mendukung pendidikan, untuk mendukung penelitian, sebagai informasi, tempat kultural dan rekreasi. Itu semua dijalankan, tetapi memang porsi besarnya, misalnya kalau tempat penyimpanan itu yang paling ditekankan di sini adalah Perpustakaan Nasional ya. Meskipun di semua perusahaan pasti ya menyimpan ya, karena biar bagaimanapun koleksi menjadi sebuah modal. Lalu untuk pendidikan, penelitian, dan fungsi-fungsi lainnya. Lalu jenis perpustakaan. Nah, jenis perpustakaan di sini ada 5 ya. Perpustakaan nasional, perpustakaan umum, khusus, perguruan tinggi, dan sekolah. Perpustakaan nasional hanya ada biasanya minimal setidaknya ada di suatu negara punya satu perpustakaan yang memiliki berperan sebagai perpustakaan nasional. Di Indonesia sendiri, perpustakaan nasional ada di 4 tempat ya. Di Jakarta ada 2, di Medan Merdeka Selatan, di Salemba, lalu di PT Bung Karno di Blitar, lalu PT Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi. Nah, untuk Jakarta, untuk yang tempat layanannya adanya di Medan Merdeka, yang tingginya 24 lantai ya, 27 total, 24 lantai ke atas dan 3 ke bawah. Kemudian perpustakaan umum, nah ini biasanya ada di daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan sampai kecamatan dan kelurahan. Misalnya ada perpustakaan provinsi, ada perpustakaan kabupaten atau kota, bahkan ada perpustakaan di tingkat kecamatan dan kelurahan pun ada. Lalu juga di taman bacaan pun masuk ke dalam jenis perpustakaan umum. Perpustakaan khusus itu adanya di lembaga biasanya, karena yang dilayani dia khusus untuk melayani anggota dari lembaga tersebut.
Jadi misalnya perpustakaan kementerian atau perpustakaan lembaga non-kementerian. Kalau perpustakaan, perpustakaan umum itu pemustaka utamanya adalah orang di daerah tersebut. Misalnya perpustakaan provinsi, kalau sekarang kebanyakan jadi BPAD ya. BPAD untuk Provinsi Jawa Barat misalnya. Itu pemustaka utamanya adalah warga Jawa Barat. Untuk perpustakaan misalnya tentu pemustaka utamanya adalah misalnya untuk perpustakaan Kementerian PUPR. Tentu pemustaka utamanya adalah pegawai dari Kementerian PUPR tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan atau perpustakaan tetap terbuka untuk melayani orang-orang yang di luar itu. Misalnya dari kalangan mahasiswa atau dari kalangan sekolah itu bisa. Begitu juga dengan perpustakaan umum. Misalnya perpustakaan daerah Jawa Barat misalnya, tentu tetap bisa melayani misalnya orang dari Kalimantan misalnya seperti itu. Lalu perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang ada di perguruan tinggi. Perpustakaan sekolah, perpustakaan yang ada di sekolah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam pengelolaan perpustakaan ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam proses bisnis perpustakaan. Jadi, di perpustakaan ada 4 hal yang memang seperti apa namanya ya, inti bisnisnya, proses bisnisnya. Yang pertama ada pengembangan koleksi. Nah, pengembangan koleksi ini bukan artinya bagaimana koleksinya itu bertambah, tetapi juga bahkan bagaimana kita bisa mengurangi koleksinya. Karena jangan hanya kita berpikiran bagaimana menambah koleksi, tetapi kan kalau terus bertambah, kita kan punya keterbatasan tempat ya. Nah, itu juga pengembangan koleksi ini juga bicara mengenai bagaimana mengurangi koleksi tersebut. Itulah sebabnya ketika bicara mengenai pengembangan koleksi juga bicara bagaimana memenuhi kebutuhan informasi dari pemustaka kita. Jangan sampai ada koleksi yang mubazir, sudah kita adakan ternyata malah tidak dipakai. Yang terkait dari pengembangan koleksi ini biasanya ada kegiatan pengadaan, seleksi bahan pustaka, ada survei kebutuhan, lalu juga ada proses stok opnam juga di sini bisa masuk ke dalam pengembangan koleksi. Terus juga ada proses weeding atau penyiangan, mana kira-kira koleksi yang bisa dikurangi. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi informasi. Nah, di sini cakupannya adalah bagaimana suatu koleksi itu disimpan. Jadi, di mana disimpannya? Bagaimana cara kita bisa menemukan kembali? Bagaimana supaya koleksi yang ada kita bisa temukan? Nah, itu seperti itu. Jadi, bicaranya seputar katalog, lalu shelving di mana seperti itu. Kemudian ada bicara tentang layanan. Nah, ini bagaimana perpustakaan bisa memberikan layanan kepada pemustaka, layanan yang terbaik. Ini fokusnya keramahan, service excellent intinya. Kemudian perawatan bahan pustaka ini bicara bagaimana merawat tidak hanya koleksinya, bahkan juga bagaimana perawatan itu bisa juga bagaimana koleksi itu atau di perpustakaan itu bisa menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk kita bekerja, nyaman untuk pemustaka, untuk belajar misalnya berkomunikasi, berdiskusi, seperti itu. Dan
fokusnya memang kebanyakan adalah bagaimana koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan itu umurnya semakin panjang. Itu fokus dari perawatan bahan pustaka. Kalau misalnya suatu koleksi tidak bisa diselamatkan lagi fisiknya, setidaknya isi informasinya bisa diselamatkan. Makanya kalau perawatan bahan pustaka itu fokusnya biasa dibagi dua, antara pelestarian fisik dan pelestarian informasi. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis koleksi perpustakaan. Jenis koleksi ini saya ambil dari AACR2. AACR2 itu merupakan panduan dalam pengelolaan informasi di perpustakaan. Sederhananya, AACR2 digunakan untuk sebagai panduan untuk membuat katalog ya di perpustakaan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan belajar di materi mengenai AACR2 di materi katalogisasi kalau tidak salah. Nah, ada beberapa jenis koleksi perpustakaan. Di sini ada 10 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada monograf, yaitu buku, kata lainnya. Kemudian ada kartografi yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan seperti peta, globe, seperti itu. Manuskrip, naskah. Tadi juga ada yang menyebutkan naskah-naskah kuno ya. Kemudian musik. Musik di sini berbeda dengan rekaman suara. Musik lebih kepada partiturnya yang dikoleksi. Kemudian rekaman suara, misalnya lagu-lagu, rekaman lagu-lagu seperti itu. Video itu seperti film, grafis itu seperti foto, lukisan, 3 dimensi bisa seperti patung atau misalnya artefak. Nah, itu masuk ke dalam 3 dimensi. Contoh koleksi 3 dimensi biasanya adanya di museum. Lalu microform. Microform ini bentuknya seperti sebuah lembaran. Bisa dalam lembaran yang digulung seperti roll film, bisa juga lembaran seperti kartu, tapi dia bahannya bahan untuk film ya. Nah, di dalam setiap lembaran itu dia menyimpan ukuran, bisa menyimpan banyak sekali koleksi ya, menampung banyak koleksi. Jadi biasanya microform ini dibuat untuk sebagai backup. Jadi misalnya dari beberapa buku dialih mediakan ke dalam bentuk microform. Tujuannya apa? Microform ini supaya lebih awet koleksinya, karena bisa di atas 100 tahun umurnya baru rusak. Beda dengan kertas yang mudah rusak. Tapi banyak perpustakaan yang tidak punya koleksi ini. Kenapa? Karena perpustakaan untuk bisa menggunakan koleksi microform ini, dia membutuhkan biaya yang besar dan alat pembacanya pun hanya sedikit ya Bapak Ibu ya yang ada. Di Indonesia yang saya tahu sih hanya 2 lembaga yang punya micro reader namanya adalah Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terbitan berseri. Nah, ini juga banyak biasa di perpustakaan itu seperti surat kabar, jurnal, majalah itu merupakan contoh jenis koleksi terbitan berseri. Ini ada beberapa aspek perpustakaan ketika Bapak Ibu ingin mengelola perpustakaan. Yang pertama adalah koleksi, fasilitas dan layanan. Jadi koleksinya yaitu bukunya. Fasilitas apa sih yang di Bapak Ibu punya? Misalnya fasilitas untuk ruang baca, lalu juga untuk katalog seperti itu, pendingin ruangan. Lalu layanan-layanan misalnya simpan pinjam, layanan reference, seperti itu. Kemudian aspek lain adalah tempat dan akses. Nah, ini bicara mengenai bagaimana perpustakaan bisa diakses. Apakah harus langsung datang atau bisa melalui online misalnya seperti iPusnas. Kemudian apakah bisa dihubungi
perpustakaannya bisa dihubungi misalnya fasilitas chat melalui WhatsApp misalnya atau melalui media sosial. Kemudian aspek berikutnya adalah manusianya, baik si pustakawan dan pemustakanya. Bagaimana pustakawan ditingkatkan kompetensinya. Lalu bagaimana kita pemustaka itu dilayani dengan baik seperti itu. Kemudian aspek berikutnya adalah promosi, yaitu cara kita mengkomunikasikan apa sih yang kita punya, koleksi apa yang kita punya, fasilitas apa yang kita punya, layanan apa yang kita punya. Nah, itu kegiatan-kegiatan apa yang akan diadakan oleh perpustakaan. Jadi, promosi itu bicara mengenai komunikasi, menjembatani antara apa yang kita tawarkan, apa yang kita punya kepada pemustaka kita yang memang membutuhkan atau menginginkan koleksi tersebut. Jadi nyambung. Jangan sampai apa yang kita punya kita promosikan kepada orang-orang atau pemustaka yang memang tidak butuh. Misalnya, Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu mau mengadakan talk show seputar urban farming. Kan, tapi nggak semua pemustaka tempat Bapak Ibu minat dengan masalah urban farming. Nah, promosi di sini adalah bagaimana menjembatani, memberitahu bahwa ada acara tentang urban farming. Nah, kita jangan sampai salah sasaran promosinya. Kita promosikan ke orang memang pemustaka-pemustaka yang khusus atau yang memang berminat tentang urban farming tersebut seperti itu. Jadi promosi itu adalah mengkomunikasikan atau bisa jadi terbalik. Ada pemustaka yang memang butuhnya tentang topik pendidikan. Kita di sini tidak ada nih. Nah, kita adakan topik pendidikan. Lalu kita komunikasikan, mempromosikan topik-topik atau koleksi tentang pendidikan kepada mereka. Seperti itu. Aspek lain adalah kebijakan. Di perpustakaan tentu wajib punya kebijakan, sebaiknya tertulis. Baik kebijakan misalnya tentang peraturan yang harus diikuti oleh pemustaka misalnya. Kebijakan misalnya jam buka dan tutup seperti itu. Lalu ada SOP pekerjaan, itu juga merupakan kebijakan. Lalu kualitas, bagaimana perpustakaan mempertahankan kualitasnya, baik layanannya, fasilitasnya, koleksinya, kompetensi pegawainya, seperti itu, pekerjaannya. Kemudian desain. Saat ini desain itu menjadi aspek yang cukup penting karena desain itu juga salah satu cara untuk menarik pemustaka atau masyarakat untuk datang ke tempat kita. Mungkin ya tidak harus mereka membaca buku, tapi bisa saja mereka datang hanya untuk rekreasi. Itu juga diperbolehkan. Kemudian aspek anggaran. Nah, kalau tanpa anggaran tentu ya bidang apapun akan sangat sulit ya. Maka itu anggaran di sini juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, tidak ada, kita lanjut ya. Nah, kita ini kan bisa dibilang sudah masuk ke ekonomi baru ya. Termasuk lalu bagaimana perpustakaan itu beradaptasi di ekonomi baru. Ada 5 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah personalisasi. Personalisasi ini maksudnya apa? Berikan layanan yang sifatnya personal. Jadi tidak sama antar setiap segmentasi pemustaka. Bukan artinya kita membeda-bedakan kualitas. Kualitasnya tetap sama, tetapi yang diberikan layanannya berbeda. Misalnya seperti ini. Kita sudah melakukan atau membuat sebuah segmentasi pemustaka. Misalnya pemustaka kita ada yang sukanya urban farming, ada yang sukanya otomotif, ada yang sukanya misalnya sepeda. Nah, setelah kita buat segmentasi, kita buat tuh
Misalnya kita memberikan seperti newsletter dalam email, menggunakan email, tapi newsletter ini tidak dikirim kepada seluruh pemustaka kita. Misalnya kalau kita ada kok buku koleksi buku baru tentang sepeda, kita hanya mengirim newsletter atau email kepada email pemberitahuan ada koleksi sepeda tentang sepeda kepada pemustaka kita yang memang minatnya tentang sepeda. Jadi tidak semua. Memang ada, misalnya kita bisa memanfaatkan newsletter email ini untuk mengirimkan informasi kepada semua pemustaka. Misalnya pemberitahuan tentang misalnya ada hari besar apa, kita tutup. Misalnya ada pemberitahuan mau tutup apa atau apa seperti yang sifatnya general. Tetapi ada beberapa layanan yang memang sifatnya khusus tadi. Tadi misalnya seperti pemberitahuan buku baru untuk segmen tertentu. Kemudian ada juga misalnya kita mau mengadakan tadi talk show tentang urban farming. Kita tidak perlu memberitahukan ke seluruh pemustaka, tetapi kita beritahukan saja kepada segmen pemustaka atau pemustaka yang memang tertarik dengan urban farming. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa memberikan ucapan di momen-momen tertentu kepada pemustaka. Misalnya memberikan ucapan ulang tahun melalui email seperti itu. Itu tadi personalisasi. Jadi ada perbedaan layanan yang diberikan. Levelnya sama, tapi jenisnya yang membedakan. Jadi mereka merasa personal. Dan mungkin kita bisa kadang mention kita membuat postingan misalnya siapa yang paling rajin dan kebetulan ada ada alamat media sosialnya, kita bisa mention di situ mention si orangnya. Jadi mereka merasa bangga bisa dimention oleh perpustakaan. Jadi lebih terasa personalisasinya. Kemudian di era ekonomi baru ini kita juga membutuhkan kredit sosial. Nah, kredit sosial ini apa? Kredit sosial ini misalnya biasanya kita bisa dapatkan dari media sosial. Yang paling mudah seperti itu. Misalnya engagement dari postingan media sosial kita tuh tinggi atau tidak. Bagaimana cara meningkatkan engagement-nya seperti itu. Lalu testimoni dari para pemustaka. Lalu kita bisa memberikan panggung komunitas. Misalnya kita menyediakan ruang diskusi atau mungkin ada ruang-ruang komunitas di sekitar kita untuk tampil. Bisa juga untuk mereka menyediakan tempat berkumpul untuk mereka. Kemudian melibatkan publik. Melibatkan publik di sini terutama misalnya dalam hal kebijakan atau perpustakaan mau mengadakan acara, lalu dibukalah polling misalnya atau survei terkait acara apa sih yang akan diadakan. Lalu yang tidak kalah penting adalah membangun branding dari perpustakaan. Branding perpustakaan ini mau dikenal sebagai tempat apa? Apakah misalnya tempat yang membosankan atau tempat yang menyenangkan atau tempat untuk misalnya ramah anak. Nah, itu tergantung visi misi dari perpustakaan itu sendiri. Kita masuk ke materi kebijakan. Perlukah adanya kebijakan di perpustakaan? Nah, sebelum saya menjelaskan tentang tentang kebijakan di perpustakaan, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Oke. Jadi kalau nanti mau bertanya langsung saja raise hand ya Bapak Ibu ya. Oh ya, Ibu Husna silahkan. Ya, terima kasih Pak Naryo. Di sini sedikit saya ingin mempertanyakan tentang perpustakaan ekonomi baru. Nah, di sini ada tentang
melibatkan publikasi ya. Komunitas atau gimana? Iya, mohon maaf. Publikasi di sini. Kemarin ada beberapa kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Saya coba publikasikan di media sosial dengan menggunakan akun daripada Dinas Perpustakaan. Nah, kemudian setelah baik kegiatan akreditasi, praakreditasi, kegiatan aktivitas yang berada di perpustakaan maupun kegiatan-kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusif sosial. Nah, setelah saya melakukan publikasi, ternyata dari pihak RRI itu mencoba mewawancarai saya seperti apa kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Nah, pertanyaan saya kira-kira itu kegiatan tersebut yang dimonitoring atau diwawancarai oleh katakanlah di broadcast oleh RRI itu masuk pada perpustakaan ekonomi baru tidak? Oke, baik, sudah Bu Husna. Iya. Jadi itu untuk melibatkan publik bukan artinya publikasi. Nah, itu masuknya itu berbeda. Itu adalah salah satu kegiatan promosi yang tadi. Kalau melibatkan publik di sini adalah misalnya perpustakaan mau mengadakan acara nih. Nah, Bapak Ibu melempar kepada publik. Kira-kira mau misalnya Bapak Ibu akan membuat beberapa alternatif acara. Bapak Ibu melempar kepada publik misalnya melalui media sosial. Kira-kira dari acara-acara ini mana sih yang mau diadakan? Jadi tujuannya adalah perpustakaan pada sebagian kegiatan atau kebijakannya melibatkan masyarakat untuk menentukan apa yang akan diadakan atau bahkan membuka seluas-luasnya pintu untuk misalnya perpustakaan mau mengadakan acara, perpustakaan juga membuka pintu untuk siapapun yang mau membantu menjadi relawan, kami terbuka. Nah, itu maksud dari melibatkan publik. Tujuannya apa? Supaya publik atau masyarakat merasa memiliki perpustakaan itu sendiri, semakin mendekatkan pada perpustakaan. Itu Ibu Husna. Ya, ada lagi Bu Husna? Ya, baik. Ibu Indra, silahkan. Terima kasih Bapak. Saya mau menanyakan hal kalau survei kepuasan masyarakat itu termasuk melibatkan publik juga kah itu? Iya, Ibu, termasuk. Karena misalnya survei kepuasan, lalu nanti bisa juga diadakan survei untuk mau mengadakan koleksi, itu juga bisa. Jadi Survei TGM juga Pak ya? bisa. Jadi itu juga bisa salah satu kegiatan-kegiatan yang melibatkan publik seperti itu. Jadi perpustakaan nggak hanya berjalan sendiri, kita juga merangkul masyarakat supaya mereka bisa memiliki perpustakaan. Oke, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oh iya, Ibu Halimah, silahkan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya saya juga masalah perpustakaan di kantor kami Pak. Di perpustakaan di kantor kami itu ada gedung teater di dalam perpustakaan kami. Apakah dia termasuk juga perpustakaan era ekonomi baru Pak? Bisa ya, bisa enggak. Ketika digunakan misalnya teater tersebut bukan hanya untuk misalnya kegiatan perpustakaan saja, tetapi misalnya boleh nih komunitas yang mau pakai. Nah, itu juga melibatkan komunitas, lembaga. Itu artinya kan memberikan panggung untuk komunitas. Itu termasuk, Ibu. Gitu. Iya, sama-sama. Yang lain ada lagi mungkin? Sudah, kita lanjut ya ke Ibu Pak Dasril, silahkan. Oke, Bapak, terima kasih. Pelibatan publik ini apakah sama atau senada Pak dengan kegiatan TPBIS gitu Pak, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, misalnya publik masyarakat itu berkegiatan gitu di
perpustakaan kita gitu. Apakah sama gitu? Terus yang kedua itu kita mengadakan semacam kegiatan sosialisasi yang diinisiatif dari kita gitu kan, perpusda dinas kita gitu, yang diundang itu kan masyarakat kayak gini Pak, misalnya beberapa waktu yang lalu kami di sini mengadakan sosialisasi tentang naskah kuno misalnya Pak. Apakah itu juga masuk ke era ekonomi baru tapi masuk ke keterlibatan publik gitu Pak. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu bisa iya karena misalnya masyarakat seperti di TPBIS ya, itu kan biasanya melibatkan komunitas ya untuk misalnya taruhlah perpustakaan pesisir nih melibatkan kelompok-kelompok nelayan untuk sama-sama misalnya belajar tentang misalnya apa hal-hal yang perlu diketahui misalnya tentang peningkatan apa namanya tentang tentang perahu misalnya teknik untuk misalnya memilih perahu yang baik atau apa atau untuk pelatihan untuk misalnya atau sosialisasi tadi untuk mengetahui misalnya dari pemerintah dari lembaga terkait memberikan informasi terkait misalnya di mana tempat ikan yang banyak di jamnya jam berapa misalnya seperti berdasarkan data. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam kegiatan perpustakaan di era ekonomi baru karena memang melibatkan masyarakat. Nah, dari kelompok-kelompok nelayan ini nanti harapannya dari mereka juga menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat lainnya, masyarakat nelayan lainnya. Seperti itu, Bapak. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu mengenai kebijakan. Jadi, dimanapun kita berada, tentu perlu adanya kebijakan, termasuk di perpustakaan. Kita perlu juga, karena tanpa adanya kebijakan, kita akan seperti terancam, maksudnya punya resiko dalam hal keteraturan. Karena kebijakan di sini bisa membuat sesuatu atau perpustakaan berjalan dengan lebih teratur. Dan kebijakan ini sebaiknya memang tertulis. Lalu, kenapa kebijakan itu penting? Yang pertama, supaya ada arah yang jelas. Ke perpustakaan ini, visi misinya apa nih? Mau kemana? Kalau nggak ada arah yang jelas, ya hanya sebagai business as usual. Jadi kurang bisa maju perpustakaannya. Kemudian adanya standarisasi layanan. Jadi layanannya ini terstandar. Siapapun yang pustakawan A dan B punya cara melayani yang sama karena setelah terstandar. Seperti kalau Bapak Ibu ke restoran cepat saji misalnya, antara pramusaji yang A dan pramusaji yang B kan sama cara melayani mereka. Begitu juga dengan di perpustakaan. Jadi misalnya hari ini ketemu Bapak A, besok ketemu Bapak C, itu cara mereka melayani tetap sama. Kemudian kebijakan juga penting dalam hal pengambilan keputusan. Jadi jelas ketika mengambil keputusan, ini loh sudah ada kebijakannya supaya tidak melenceng. Dan dengan adanya kebijakan juga bisa menjadi sebuah transparansi. Oh ini loh ada aturannya, kenapa kami misalnya memberlakukan denda sekian untuk buku yang terlambat. Ini ada aturannya. Sudah jelas tertuang di aturannya tersebut. Lalu untuk efisiensi, ketika ada kebijakan, misalnya seperti SOP, ada pegawai baru, tidak perlu lagi dia belajar terlalu lama. Dia juga bisa mempelajari dari SOP yang sudah ada. Beberapa kebijakan yang memang diperlukan di perpustakaan itu diantaranya pengembangan koleksi misalnya.
tahapan apa yang harus dilalui untuk mengadakan koleksi, tahapan apa yang harus dilalui untuk melakukan penyiangan, lalu dalam membuat katalog apa saja yang misalnya harus dibuat. Misalnya ada 8 daerah, ada kalau buku hanya 7 daerah seperti itu. Ini harus diklasifikasikan di mana seperti itu. Kemudian layanan misalnya jam buka, jam tutup, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan perawatan dan SDM. Nah, untuk kebijakan ini juga perlu kita advokasi, artinya perlu kita komunikasikan ya, kebijakannya sudah ada. Untuk strateginya adalah pertama kita identifikasi dulu siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan perpustakaan. Kemudian kita bangun relasinya dengan mereka, entah dengan pimpinan, entah dengan para pejabat, misalnya pejabat setempat, dengan pemustaka juga perlu membangun relasi. Kemudian kita susun pesan yang berbeda-beda antar setiap pemangku kepentingan. Kemudian melakukan lobby terkait kebijakan yang sudah kita buat. Lalu kita promosikan secara luas, lalu kita sosialisasikan dan juga berikan edukasi terkait kebijakan yang sudah kita buat. Kemudian kita juga bisa mensosialisasikan data-data yang kita punya dan kita evaluasi dari semua strategi yang sudah kita lakukan. Kita nanti kalau ada waktu kita akan putar ya videonya. Nah, terkait dengan manajemen ini, ada fungsi-fungsi manajemen yang umumnya diterapkan di organisasi itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling atau disingkat menjadi POAC ya, POAC. Itu ada di beberapa fungsi manajemen. Nah, yang pertama planning. Planning itu bagaimana kita merencanakan suatu pengelolaan perpustakaan. Kita perlu tetapkan dulu tujuannya, lalu kita analisis situasinya seperti apa, lalu kita susun strateginya, lalu kita rencanakan tindakannya, dan juga kita susun anggarannya. Ini dari tahapan planning. Jadi bisa dikatakan pra-nya ya, sebelum kegiatan itu dilakukan. Lalu tahapan berikutnya adalah organizing. Bagaimana kita mengorganisasikan perpustakaan, yaitu membentuk struktur organisasinya, memberikan pembagian tugas, mendelegasikan wewenang, dan berkoordinasi antar bisa ke bawahan, ke atasan, bisa ke stakeholders. Lalu berikutnya adalah actuating. Jadi di actuating di sini ada beberapa hal yang termasuk dalam cakupan actuating ini, yaitu ada kepemimpinan, komunikasi, lalu bagaimana kita bisa memotivasi dan juga melakukan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah melakukan controlling atau pemantauan kinerja yang dilakukan selama ini seperti apa, lalu dievaluasi. Hasil evaluasi itu kita ambil tindakan korektif jika memang ada yang perlu diperbaiki dan juga disusun laporannya.